Suaminya adalah sosok yang sangat populer di dunia hiburan malam. Setiap kali naik ke atas panggung, hanya dengan menyanyikan satu lagu saja, ia sudah mampu membuat seluruh wanita di dalam bar menjerit histeris. Sementara itu, sang istri, Holly, selalu duduk di bawah panggung dengan wajah datar. Di mata semua orang, ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang membosankan. Setelah lagu berakhir, seharusnya giliran penyanyi berikutnya naik ke panggung. Namun, tak ada seorang pun yang muncul. Tiba-tiba, seseorang mulai bersorak meminta Holly tampil menyanyikan sebuah lagu. Mendengar itu, Gary hanya menggeleng sambil mengejek. Menurutnya, Holly sama sekali tidak punya keberanian untuk naik ke panggung. Jelas sekali itu hanyalah akal Gary untuk memancing keberanian istrinya. Meski begitu, setelah meneguk segelas minuman keras, Holly akhirnya menerima tantangan tersebut. Tak disangka, begitu ia mulai bernyanyi, suasana seluruh bar langsung berubah menjadi sangat meriah. Gary benar-benar terkejut melihat sisi lain Holly yang selama ini belum pernah ia lihat. Namun, sebentar lagi ia akan menyesali ulahnya sendiri. Saat musik mulai mengalun, Holly membuka kancing bajunya, mengikat ujung atasannya, lalu sedikit menarik bagian bawah roknya. Dalam sekejap, ia berubah dari ibu rumah tangga yang pendiam menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Kemudian ia melepaskan ikat rambutnya dan melemparkannya tepat ke wajah Gary, seolah ingin membalas semua ejekan yang tadi diterimanya. Bahkan, ia sengaja memilih lagu dengan lirik yang cukup berani. Gary yang mulai panik langsung menutup mata teman-temannya sambil menahan malu. Melihat reaksi itu, Holly justru semakin bersemangat. Namun nahas, di tengah penampilannya ia tak sengaja menginjak kabel dan terjatuh dari panggung. Tak lama kemudian, Holly dilarikan ke rumah sakit. Meski berhasil menghibur seluruh pengunjung bar, ia harus membayar mahal. Tulang hidung dan pergelangan kakinya sama-sama mengalami patah. Anehnya, Gary bukannya merasa bersalah. Ia malah memuji Holly karena akhirnya berhasil keluar dari zona nyamannya dan menjadi bintang paling bersinar malam itu. Tatapan tajam Holly langsung membuat Gary sadar kalau ucapannya salah. Ia pun buru-buru menunduk dan meminta maaf. Selama 9 tahun menikah, kehidupan mereka memang selalu seperti itu. Separuh waktu mereka dihabiskan dengan Holly yang ngambek, sementara Gary kebingungan mengejarnya kemana-mana hanya untuk meminta maaf. Pemandangan seperti ini bahkan sudah menjadi rutinitas setiap hari sepulang kerja. Kadang Holly mau berhenti dan menunggu Gary. Namun lebih sering, pertengkaran mereka baru berakhir ketika sudah sampai di rumah. Alasan Holly marah pun selalu bermacam-macam. Ia kesal karena Gary suka menggodanya. Ia juga kesal karena di usia hampir 30 tahun, Gary masih ingin meminjam uang demi memulai usaha sendiri. Bahkan saat memasak bersama pun, mereka bisa saling berdebat. Yang paling membuat Holly kesal hari itu adalah Gary diam-diam mengadu kepada ibunya bahwa Holly belum ingin punya anak. Holly selalu yakin mereka seharusnya memiliki rumah dan kehidupan yang lebih mapan terlebih dahulu sebelum membesarkan seorang anak. Ia tidak ingin keluarganya terus tinggal di apartemen sewaan yang sempit. Namun Gary berpikir sebaliknya. Menurutnya, meski belum memiliki banyak uang, mereka tetap bisa membangun keluarga dan membesarkan anak dengan bahagia. Setiap kali pertengkaran mencapai puncaknya, Holly pasti menyuruh Gary keluar dari rumah. Gary pun selalu membanting pintu dan pergi begitu saja. Namun belum sampai 10 detik, Holly akan mengintip pelan dari balik pintu. Dan seperti biasa, semuanya sudah bisa ditebak Gary. Sehebat apapun pertengkaran mereka, sebelum tidur mereka pasti akan kembali berbaikan, saling meminta maaf, saling mengucapkan selamat malam, lalu semakin mencintai satu sama lain. Meski Gary adalah pria yang ceroboh dan sering membuat Holly kesal, ia selalu tahu cara mengembalikan senyum di wajah istrinya. Saat banyak pasangan yang hubungannya semakin hambar dan semakin kehabisan bahan obrolan, mereka justru masih seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mereka telah menjadi sosok yang tak tergantikan dalam hidup masing-masing. Namun ada satu kenyataan yang sering terlambat disadari. Kita tak akan pernah benar-benar tahu seberapa besar kita mencintai seseorang, sampai orang itu pergi untuk selamanya. Musim dingin setahun kemudian, Gary meninggal dunia karena kanker otak stadium akhir. Pria yang dulu begitu ceria kini, hanya tersisa sebuah guci kecil berisi abu. Holly memandangi guci itu dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Namun saat itulah sang pastor justru naik ke atas mimbar dengan senyum di wajahnya. Sepanjang hidupnya, inilah upacara pemakaman paling unik yang pernah ia pimpin. Sesuai wasiat Gary, pemakamannya tidak diadakan di gereja, melainkan di sebuah bar yang ramai. Musik yang diputar pun bukan lagu duka, melainkan lagu favorit yang dulu paling sering ia nyanyikan. Satu persatu, sahabat Gary naik ke depan, mengangkat gelas untuk bersulang, menghabiskan isinya dalam sekali teguk, lalu membalikkan gelas di atas meja sebagai salam perpisahan terakhir. Melihat suasana yang begitu kocak sekaligus mengharukan, Holly tak kuasa menahan senyum. Perlahan, acara yang seharusnya dipenuhi kesedihan berubah menjadi sebuah perayaan untuk mengenang hidup Gary. Ada yang bernyanyi, ada yang tertawa, dan ada pula yang mulai menemukan harapan serta cinta yang baru. Ada yang menceritakan kenangan lucu bersama Gary semasa hidupnya. Suasana pemakaman terasa begitu hangat, santai, bahkan penuh tawa. Begitulah Gary. Bahkan setelah meninggal, ia masih ingin membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ia cintai. Setelah semuanya selesai, Holly akhirnya membawa pulang guci berisi abu suaminya. Namun saat membuka pintu kamar
tidur, ia langsung terdiam. Apartemen sewaan sempit yang dulu sering ia keluhkan, kini justru terasa begitu luas dan sangat sepi. Holly meletakkan guci abu Gary di tempat yang paling dekat dengannya. Tanpa sadar, ia kemudian menghubungi nomor telepon suaminya. Berulang kali ia mendengarkan pesan suara yang dingin dan tak pernah berubah. Ia terus mendengarnya, sampai baterai ponselnya benar-benar habis. Setelah itu, Holly mengenakan jaket milik Jerry, seolah masih ingin merasakan kehangatan yang dulu selalu menemaninya. Seperti biasanya, ia menyiapkan 2 cangkir kopi, lalu duduk di samping guci abu Gary sambil menonton acara televisi favorit mereka. Saat melihat tokoh wanita di layar yang begitu tegar demi cinta, Holly pun berharap dirinya bisa sekuat itu. Namun kenyataannya, ia belum terbiasa menjalani hari tanpa Gary yang selalu mengejarnya sambil meminta maaf setiap kali mereka bertengkar. Kini, rumah itu begitu sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara televisi. Saat rasa kantuk akhirnya datang, Holly berbaring di tempat tidur dan tanpa sadar berkata, "Sayang, matikan lampunya." Barulah ketika ia menoleh ke samping, ia tersadar bahwa Gary sudah tidak ada lagi. Suaminya benar-benar telah pergi dari dunia ini. Sejak hari itu, kondisi mental Holly semakin rapuh. Di setiap sudut rumah, di samping sofa, di sisi tempat tidur, bahkan di setiap ruangan, ia selalu membayangkan Gary masih berada di sana. Selamat ulang tahun. Ternyata hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-30, hari yang begitu penting tetapi bahkan ia sendiri sampai melupakannya. Kini, ia sama sekali tidak berminat merayakannya. Melihat kondisi putrinya, sang ibu berkata dengan lembut, "Kalau kau ingin kami pulang, kami tidak akan keberatan. Tapi ingatlah, suatu hari nanti kau harus bangkit lagi." Keluarganya kemudian membantu merapikan penampilannya yang berantakan. Tak lama kemudian, adiknya menyerahkan sebuah paket. Di atas kotaknya tertulis, "Selamat ulang tahun istriku." Awalnya Holly mengira itu hanya lelucon dari teman-temannya, namun semua orang mengaku tidak ada yang mengirimkannya. Saat kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah pemutar kaset. Rekaman itu berisi suara Gary. "Hai, sayang." Barulah Holly menyadari, semua ini memang sudah direncanakan Gary sebelum meninggal. Ia telah menyiapkan 7 surat untuk Holly. Surat-surat itu akan dikirimkan secara bertahap melalui berbagai cara setelah dirinya tiada. Gary tahu bahwa pada hari ulang tahunnya, Holly pasti hanya akan mengurung diri di rumah. Karena itu, ia menyuruh Holly keluar untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman. Bahkan Gary sempat berpesan sambil bercanda agar Holly tidak mengajak ibunya ikut supaya suasananya tidak menjadi canggung. Mendengar pesan itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Gary, Holly kembali tersenyum. Malam harinya ia pun mengikuti keinginan sang suami dan pergi ke sebuah bar bersama sahabat-sahabatnya. Namun hiruk-pikuk tempat itu justru membuatnya merasa semakin kesepian. Saat semua temannya bersenang-senang, Holly diam-diam masuk ke ruang belakang dan menangis sejadi-jadinya. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan harus mengambil satu-satunya orang yang paling ia cintai. Di saat itulah, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan bartender baru bernama Daniel. Daniel adalah pria yang canggung dalam bersosialisasi. Setiap kali berbicara, suasana justru menjadi semakin kikuk. Ia juga pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Mantan istrinya berselingkuh dan meninggalkannya. Namun Daniel sendiri tidak yakin apakah Holly mendengar curahan hatinya. Karena saat itu, Holly sudah mabuk berat hingga hampir tak sadarkan diri. Sepanjang malam, ia terus memanggil nama Gary. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Holly akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, ia terbangun karena telepon dari sahabatnya. Awalnya Holly berniat menghabiskan sepanjang hari di rumah. Namun sahabatnya mengingatkan agar ia segera memeriksa kotak surat. Mendengar itu, Holly langsung berlari keluar rumah dengan penuh semangat. Rasanya seolah-olah ia akan segera bertemu Gary lagi. Begitu membuka kotak surat, benar saja, di sana sudah menunggu sepucuk surat baru. Di dalam surat itu, Gary memintanya membeli sebuah lampu tidur dan 1 set gaun bergaya Amerika Latin. Meski tidak memahami maksudnya, senyum Holly tak mampu ia sembunyikan. Malam itu, ia mengenakan gaun tersebut lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia menyalakan dan mematikan lampu tidur itu berulang kali. Namun bersamaan dengan cahaya yang terus berkedip, semua kenangan tentang Gary yang hampir berhasil ia pendam kembali memenuhi pikirannya. Dulu, demi menghemat uang, mereka bahkan tidak rela membeli sebuah lampu tidur. Setiap malam, Gary dan Holly selalu saling lempar alasan agar tidak perlu turun dari tempat tidur hanya untuk mematikan lampu. Tak jarang, Holly malah membenturkan jari kakinya saat berjalan dalam gelap. Rasa sakitnya begitu menusuk dan hanya orang yang pernah mengalaminya yang benar-benar mengerti. Sekarang, Holly tak perlu lagi repot-repot turun untuk mematikan lampu. Namun orang yang dulu selalu ada di sisinya juga telah tiada. Meski Gary sudah pergi, Holly masih bisa merasakan kasih sayangnya. Seolah-olah cinta Gary masih memenuhi setiap sudut rumah, diam-diam terus menjaganya. Setelah cukup lama terpuruk, Holly akhirnya memberanikan diri kembali bekerja. Ia adalah seorang agen properti. Suatu hari datang sepasang suami istri yang ingin membeli rumah. Mereka baru saja dikaruniai bayi, sehingga membutuhkan rumah yang lebih besar. Karena rumah itu sangat diminati banyak orang, sang istri bersikeras untuk menaikkan penawaran agar rumah tersebut tidak direbut pembeli lain. Namun jumlah itu jelas berada di luar kemampuan sang suami. Melihat
Melihat wanita itu terus mendominasi pembicaraan, Holly seperti melihat bayangan dirinya di masa lalu. Tanpa ragu, ia membela sang suami. Akibatnya, Holly justru bertengkar dengan calon pembeli itu. Transaksi pun gagal total. Bahkan setelah mereka pergi, Holly kembali dimarahi oleh atasannya. Meski begitu, Holly tidak terlalu menyesal, karena Gary sudah lama tahu bahwa Holly sebenarnya tidak pernah menyukai pekerjaannya. Ia hanya bertahan demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Hari demi hari pun berlalu. Musim dingin berganti musim semi, Holly akhirnya menerima surat ketiga dari Gary. Di dalam surat itu, Gary memintanya mengenakan gaun yang dulu pernah ia beli, lalu kembali ke bar dan menyanyikan satu lagu lagi. Gary tahu, Holly sebenarnya sangat mencintai dunia tarik suara, hanya saja ia selalu terlalu takut untuk menunjukkan kemampuannya. Kali ini Holly sempat ragu, bar itu menyimpan terlalu banyak kenangan bersama Gary. Namun setelah berpikir matang, ia akhirnya memenuhi permintaan terakhir suaminya. Dengan pakaian terbaiknya, Holly kembali berdiri di atas panggung yang dulu pernah membuatnya malu. Ia menyanyikan lagu yang sangat akrab di hati mereka berdua. Meski di depannya ada banyak penonton, di mata Holly, malam itu hanya ada satu orang yang sedang mendengarkannya, yaitu Gary. Di bawah langit yang temaram, lagu itu ia persembahkan hanya untuk suaminya. Rasa rindu membuat air matanya perlahan mengalir. Setiap bait lagu dipenuhi cinta, kerinduan, dan kesedihan yang begitu dalam. Saat lagu berakhir, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang panjang. Sejak malam itu, Holly tak lagi takut menghadapi panggung apapun dalam hidupnya. Suatu hari saat mengambil pakaian dari tempat laundry, Holly menemukan surat keempat dari Gary yang diselipkan di dalam salah satu jasnya. Di surat itu, Gary memintanya menyimpan pakaian tersebut sebagai kenang-kenangan, sedangkan semua barang miliknya yang lain harus dibereskan dan dilepaskan. Perlahan-lahan, Gary sedang mengajarkan Holly untuk belajar hidup tanpa dirinya. Meski sangat berat, Holly akhirnya mengikuti keinginan sang suami. Ia mengemas semua barang Gary ke dalam beberapa kotak, lalu mengirimkannya kepada orang tua Gary yang tinggal di Irlandia. Saat membereskan semua barang itu, rasanya seperti harus mengucapkan selamat tinggal untuk kedua kalinya. Mengetahui hal tersebut, Daniel datang membantu. Namun Holly merasa sedikit canggung. Sejak menikah, ia belum pernah berada berdua saja di rumah bersama pria lain. Meski semua barang Gary sudah disingkirkan, rasa rindunya sama sekali tidak berkurang. Hampir setiap malam, Holly masih bermimpi berada dalam pelukan Gary. Waktu terus berjalan. Musim panas pun menggantikan hangatnya musim semi. Setiap hari, Holly berdiri di depan kotak surat menunggu dengan penuh harap. Tatapan penuh penantiannya bahkan membuat sang tukang pos ikut merasa heran. Kali ini, Gary telah menyiapkan kejutan lain. Melalui surat berikutnya, ia mengatur sebuah perjalanan liburan untuk Holly dan sahabat-sahabatnya. Mengikuti petunjuk yang diberikan, Holly mendatangi sebuah biro perjalanan. Begitu melihat Holly datang, petugas di meja resepsionis langsung berkaca-kaca. Ia begitu tersentuh oleh kisah cinta Holly dan Gary. Di saat yang sama, ia juga merasa sedih karena Gary telah meninggal dunia. Ternyata sebelum meninggal, Gary sudah mengatur seluruh perjalanan itu secara langsung. Semuanya dijadwalkan berlangsung pada musim gugur. Sejak saat itu, setiap hari Holly selalu menantikan kejutan berikutnya yang telah dipersiapkan Gary untuknya. Namun di sisi lain, sang ibu mulai merasa khawatir. Gary memang telah meninggal, dan cepat atau lambat, surat-surat itu juga akan habis. Pada akhirnya, Holly tetap harus menghadapi kenyataan. Sang ibu tahu jika Holly terus tenggelam dalam kenangan, luka itu justru akan semakin sulit untuk sembuh. Perbedaan pendapat itu membuat ibu dan anak tersebut bertengkar hebat. Percakapan mereka berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Saat awal musim gugur tiba dan udara mulai terasa sejuk, Holly pun mengikuti rencana perjalanan yang telah disiapkan Gary. Bersama para sahabatnya, ia berangkat ke pedesaan Irlandia. Sesampainya di sana, mereka menginap di sebuah villa yang indah. Bentuk dan suasananya persis seperti rumah impian yang selama ini disukai Holly. Begitu memasuki rumah, mereka menemukan surat kelima dari Gary. Di dalam surat itu, Gary menjelaskan tempat-tempat yang harus mereka kunjungi. Salah satu yang paling ia tekankan adalah sebuah bar di dekat sana. Malam harinya, Holly dan teman-temannya pun datang ke bar tersebut. Namun tak disangka, di sana Holly melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Gary. Rambutnya sama-sama pendek, sama-sama gemar bernyanyi sambil memainkan gitar. Bahkan cara berbicara dan tingkah lakunya pun begitu mirip. Tak heran, banyak wanita di bar itu terpikat olehnya. Meski begitu, tak satu pun berhasil mendekatinya. Didorong oleh sahabat-sahabatnya, Holly akhirnya memberanikan diri menyapa pria tersebut. Di luar dugaan, pria itu justru menyambut Holly dengan hangat. Seolah-olah memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Pria itu bernama William. Ia kemudian mengajak Holly tetap tinggal dan mempersembahkan sebuah lagu khusus untuknya di hadapan semua orang. Namun begitu alunan musik mulai terdengar, pikiran Holly langsung kembali ke malam ketika ia pertama kali jatuh cinta pada Gary. Baru saat itulah ia menyadari, ternyata inilah bar tempat mereka pertama kali bertemu. Malam itu, Holly datang tanpa rencana. Sementara Gary yang sedang tampil di atas panggung, langsung melihatnya di tengah keramaian. Dengan lagu yang sama, Gary berhasil mencuri hati Holly. Suara merdunya membuat Holly
begitu terpesona. Keberanian dan pesona Gary perlahan membawanya masuk ke dalam kisah cinta yang tak akan pernah ia lupakan. Semua kenangan itu kembali memenuhi pikirannya. Air mata Holly pun tak mampu lagi dibendung, hingga pandangannya mulai kabur oleh tangisan. Ia sudah tidak sanggup menghadapi kenangan yang tiba-tiba menyerbu hatinya. Holly pun berlari meninggalkan bar. Mungkin Gary memang ingin Holly belajar menghadapi masa lalu. Namun mengapa ia harus membuka kembali luka itu dengan cara yang begitu menyakitkan? Kenangan-kenangan indah yang dulu mereka ciptakan kini justru terasa seperti pisau yang menusuk hatinya berkali-kali. Beruntung sahabat-sahabatnya terus berada di samping Holly, hingga akhirnya ia perlahan bisa menenangkan diri. Keesokan harinya sesuai petunjuk dari Gary, mereka pergi memancing di tengah danau. Itu adalah salah satu hal yang sejak lama ingin dilakukan Holly. Di tengah perjalanan, para sahabat kembali membicarakan William. Menurut mereka, William adalah pria yang sangat cocok jika suatu hari Holly memutuskan untuk menikah lagi. Namun Holly merasa dirinya belum siap membuka hati untuk orang baru. Tiba-tiba, kail mereka disambar seekor ikan besar. Karena tak seorang pun memiliki pengalaman memancing, mereka langsung panik. Setelah berjuang mati-matian, ikan itu justru berhasil lepas. Parahnya lagi, kedua dayung perahu ikut terjatuh ke danau. Tak ada satupun yang berani menceburkan diri untuk mengambilnya. Tanpa dayung, mereka hanya bisa terombang-ambing di tengah danau sambil menunggu pertolongan. Karena bosan menunggu, obrolan mereka pun kembali mengalir. Salah satu sahabat Holly yang dulu selalu bersikeras tidak ingin punya anak tiba-tiba keceplosan. Ternyata ia sedang hamil, bahkan bayinya diperkirakan akan lahir pada bulan Maret tahun berikutnya. Tak lama kemudian, sahabat Holly yang selama ini mengaku tidak ingin menikah juga mengumumkan kabar mengejutkan. Ia akan segera menikah. Yang lebih mengejutkan lagi, calon suaminya adalah pria yang ia kenal saat menghadiri pemakaman Jerry. Mendengar semua kabar itu, hati Holly dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Ia ikut bahagia untuk sahabat-sahabatnya. Namun di sisi lain, ia juga merasa sedih karena semua orang perlahan mulai melangkah maju, sementara dirinya masih terjebak di tempat yang sama. Tak lama kemudian, sebuah tim patroli menemukan perahu mereka yang terombang-ambing di tengah danau. Namun saat tim penyelamat mendekat, Holly terkejut. Salah satu penyelamat itu ternyata adalah William. Rupanya, selain menjadi penyanyi tetap di bar, William juga bekerja sebagai penjaga keselamatan di danau tersebut. Setelah mengantar mereka kembali ke villa, hujan deras tiba-tiba mengguyur kawasan itu. William pun terpaksa berteduh dan tidak bisa langsung pulang. Melihat kesempatan itu, para sahabat Holly langsung berusaha menjodohkan mereka. Mereka memaksa William menginap di villa malam itu. Bahkan mereka sengaja naik ke lantai atas lebih dulu agar Holly dan William bisa memiliki waktu berdua. Holly yang sedang gelisah berniat menenangkan pikirannya dengan segelas minuman. Namun tanpa sengaja, ia bertemu William yang baru selesai mandi. Saking gugupnya, Holly bahkan tidak sadar kemana minuman di tangannya tertuang. Perasaan yang selama ini ia pendam seolah meledak dalam sekejap. Di bawah pengaruh alkohol, Holly dan William akhirnya saling berciuman. Setelah suasana kembali tenang, Holly meminta William mengantarnya menemui orang tua Gary keesokan harinya. Permintaan itu justru membangkitkan kenangan lama dalam diri William. Ternyata, William dan Jerry adalah sahabat sejak kecil. Tak heran jika mereka memiliki begitu banyak kemiripan. Mulai dari gaya bicara, kepribadian, hingga selera terhadap wanita pun hampir sama. Bahkan malam ketika Holly dan Gary pertama kali saling jatuh cinta di sebuah bar, William juga berada di sana dan menyaksikan semuanya. Saat menyadari kenyataan itu, Holly langsung terdiam. Ia akhirnya mengerti ternyata Gary memang ingin menitipkan dirinya kepada sahabat yang paling ia percaya. Pemikiran itu justru membuat Holly merasa takut. Ia tidak sanggup menerima hubungan seperti itu. William terlalu mirip dengan Gary. Ia khawatir setiap kali melihat William, semua kenangan bersama Gary akan kembali menghantuinya. Rasanya seperti mengenakan sepasang sepatu favorit yang terlihat sempurna, tetapi ternyata tidak pernah benar-benar pas di kaki. Anehnya, William sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Keesokan paginya, Holly pergi mengunjungi orang tua Gary. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menemani dan menghibur mereka. Namun jauh di dalam hatinya, Holly juga menyimpan rasa bersalah. Sejak menikah, Gary memilih tinggal bersamanya jauh dari kampung halamannya. Karena itu, Gary tidak bisa menemani kedua orang tuanya seperti yang seharusnya. Holly pun khawatir mereka akan menyalahkannya. Namun saat akhirnya berbincang langsung dengan kedua mertuanya, semua kekhawatiran itu sirna. Mereka sama sekali tidak menyalahkan Holly. Sebaliknya, mereka justru menghiburnya dan memintanya agar terus melangkah menjalani hidup. Ucapan itu membuat mata Holly kembali berkaca-kaca. Ia pun meminta maaf kepada mereka dan berjanji akan lebih sering datang berkunjung di masa depan. Sebelum pulang, Holly menerima surat ke-6 dari Gary. Dengan penuh rasa penasaran, ia segera membukanya. Di dalam surat itu, Gary menceritakan kembali bagaimana mereka pertama kali bertemu 11 tahun yang lalu. Hari itu, setelah pulang kerja, Gary melihat seorang gadis berpakaian warna-warni berjalan sendirian di pinggir jalan. Gadis itu adalah Holly. Hanya dalam sekali pandang, Gary langsung jatuh cinta. Saat mengobrol, Gary mengetahui bahwa Holly sedang memanfaatkan liburan kuliahnya untuk berwisata ke Irlandia. Namun ia tersesat. Berjam-jam berjalan membuat Holly kedinginan, kelelahan, dan kelaparan. Yang ia inginkan saat itu hanyalah segera kembali ke penginapan.
Gary pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Melihat Holly begitu waspada terhadap orang asing, Gary sengaja menjaga jarak agar ia merasa lebih nyaman. Mereka pun berjalan bersama. Awalnya perjalanan itu dipenuhi keheningan yang canggung. Namun tak lama kemudian, obrolan mereka mengalir tanpa henti. Saat itu Holly masih muda dan penuh impian. Sebagai mahasiswa seni, ia bercita-cita menciptakan karya terbaik di dunia. Ia terus menceritakan berbagai ide kreatif yang memenuhi pikirannya. Gary hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Padahal sebenarnya, ia hampir tidak memahami apa yang Holly bicarakan. Karena sejak awal, perhatian Gary hanya tertuju pada gadis di hadapannya. Ketika tahu Holly menyukai jaket kulit yang ia kenakan, Gary langsung meminjamkannya. Sejak saat itu, jarak di antara mereka perlahan semakin dekat. Tanpa disadari, gadis yang sedikit ceroboh itu mulai mengisi ruang di hati Gary. Sesampainya di depan penginapan, Holly hendak mengembalikan jaket tersebut. Tiba-tiba, seekor anjing berlari ke arah mereka. Gary spontan memeluk Holly dari belakang. Ia berpura-pura mengatakan bahwa itu adalah anjing liar khas Irlandia yang akan menyerang siapa saja yang bergerak. Holly yang percaya pun langsung membeku ketakutan. Namun ketika melihat kalung identitas di leher anjing itu, Holly langsung sadar bahwa Gary hanya sedang mengerjainya. Tanpa pikir panjang, Holly berbalik dan mencium Gary. Gary tentu tidak ingin kalah. Dengan berbagai alasan, ia kembali mencuri beberapa ciuman dari Holly. Sebelum berpisah, Holly membuat sebuah keputusan yang cukup nekat. Mereka tidak saling bertukar nama, alamat, ataupun nomor kontak. Jika memang berjodoh, biarlah takdir yang mempertemukan mereka kembali. Dan benar saja, pada malam harinya mereka kembali bertemu secara tak terduga di sebuah bar. Di sanalah ciuman pertama mereka menjadi awal dari kisah cinta yang begitu indah. Meski kini Gary telah tiada, Holly masih bisa merasakan kehangatan cinta yang ditinggalkannya. Seolah Gary tidak pernah benar-benar pergi. Dulu, Holly pernah menyerah pada kenyataan hidup. Impian di dunia seni tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena itulah, ia terpaksa bekerja sebagai agen properti, pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah ia sukai. Tekanan pekerjaan yang terus menumpuk juga menjadi salah satu alasan mengapa ia sering melampiaskan kekesalannya kepada Gary. Perlahan, kerasnya kehidupan mengikis semua impiannya. Bahkan Holly sendiri sudah lupa apa sebenarnya yang dulu ingin ia capai. Namun kini, lewat surat-surat itu, Gary membawanya kembali mengingat mimpi yang pernah ia miliki. Ia ingin Holly tidak pernah melupakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Menyadari semua itu, Holly tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak Gary pergi, ia mulai melihat arah hidup yang baru. Setelah kembali ke negaranya, Holly mulai memikirkan dengan serius jalan karier yang benar-benar ia inginkan. Namun hingga 3 minggu berlalu, ia masih belum menemukan jawabannya. Mungkin memang semuanya sudah ditakdirkan. Suatu hari, saat sedang menonton televisi, perhatian Holly tiba-tiba tertuju pada sepasang sepatu hak tinggi yang dikenakan tokoh di layar. Di saat yang sama, telepon rumah terus berdering tanpa henti hingga membuatnya kesal. Karena emosi, Holly mengambil sebuah benda dan melemparkannya ke arah telepon. Namun lemparannya justru mengenai bingkai foto Gary hingga terjatuh. Saat buru-buru mengambilnya, Holly melihat gesper sabuk milik Gary yang dulu terlepas. Tanpa sengaja, gesper itu tersangkut di atas sepatunya. Anehnya, perpaduan itu terlihat sangat indah. Dari situlah sebuah ide muncul. Holly menyadari bahwa ia bisa menyalurkan bakat seninya melalui desain sepatu. Ia segera mengeluarkan kembali buku sketsa yang sudah lama tersimpan. Hari itu juga, Holly mulai menuangkan berbagai ide kreatifnya. Dalam waktu kurang dari sehari, ia berhasil membuat belasan desain sepatu yang unik. Agar kemampuannya semakin berkembang, Holly bahkan mendaftar ke kelas desain dan pembuatan sepatu. Setelah melalui proses belajar yang panjang dan penuh kerja keras, ia mulai menguasai berbagai teknik pembuatan sepatu secara profesional. Akhirnya, Holly benar-benar menemukan tujuan hidup yang selama ini ia cari. Tak lama kemudian, Holly menemui sahabatnya yang akan segera menikah. Ia mengenakan sepatu hasil rancangannya sendiri dan menawarkan untuk membuatkan sepasang sepatu pengantin yang dirancang khusus. Melihat desain buatan Holly, sahabatnya langsung terpukau. Reaksi itu membuat Holly merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, nama Holly mulai dikenal sebagai seorang desainer sepatu. Karya-karyanya semakin banyak diminati dan berhasil memikat banyak orang. Meski hidupnya telah memasuki babak yang baru, ia tetap belum mampu melupakan Gary. Bahkan saat mencoba membuka hati dan berkencan dengan Daniel, Holly tanpa sadar memanggilnya dengan nama Gary. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Holly hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, kencan itu pun berakhir dengan kegagalan. Setelah meninggalkan tempat itu, Holly langsung berlari menuju toko milik ibunya. Begitu bertemu sang ibu, ia langsung memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadinya. Ia tidak mengerti mengapa, sekeras apapun ia mencoba melupakan Gary, bayangan suaminya tetap tidak pernah benar-benar hilang. Ia juga menyesal karena merasa belum cukup menghargai setiap momen yang pernah mereka lalui bersama. Sang ibu sangat memahami perasaan putrinya, karena ketika masih muda, ia juga pernah kehilangan suaminya. Untuk menenangkan Holly, sang ibu mengajaknya berjalan ke taman yang dulu sering mereka datangi bersama ayah Holly. Dulu, setiap kali berjalan di sana, ayah Holly selalu menggenggam erat tangan istrinya, seolah ingin memberitahu seluruh dunia bahwa wanita di sampingnya adalah cinta
dalam hidupnya. Sang ibu kemudian berkata, alasan ia tidak ingin Holly terus tenggelam dalam kesedihan bukan karena ingin Holly melupakan Jerry, melainkan karena ia tidak ingin putrinya mengulangi kehidupan yang pernah ia jalani. Ia berharap Holly berani melangkah ke depan, meski jalan di depannya mungkin masih terasa sepi. Setelah itu, sang ibu mengeluarkan surat ketujuh dari Jerry. Barulah Holly menyadari bahwa selama ini ibunya lah yang diam-diam membantu mengirimkan semua surat tersebut. Sang ibu pun akhirnya mengakui, semua itu memang sudah diatur oleh Jerry sebelum ia meninggal. Surat itu adalah surat terakhir, sekaligus pesan terakhir yang ingin Jerry sampaikan kepada istrinya. Sesampainya di rumah, Holly membuka surat tersebut dengan tangan yang gemetar. Setiap kalimat di dalamnya membuat air matanya kembali mengalir. Jerry menulis, aku hanyalah satu bagian dari perjalanan hidupmu. Di masa depan, masih akan ada orang-orang hebat dan hal-hal indah yang menunggumu. Jangan pernah takut untuk jatuh cinta lagi. P.S. I love you. Pada akhirnya Holly benar-benar memahami maksud Jerry. Alasan Jerry mengajaknya kembali mengenang semua kenangan indah mereka bukanlah agar Holly terus tenggelam dalam kesedihan, melainkan agar Holly mampu menerima kepergiannya. Di setiap akhir surat, Jerry selalu menuliskan kalimat sederhana, P.S. I love you. Kalimat itulah yang perlahan memberikan Holly keberanian untuk bangkit, menemukan kembali tujuan hidupnya, dan memulai lembaran baru. Dengan membawa surat terakhir itu, Holly menemui Daniel. Ia memintanya membacakan isi surat tersebut, bukan karena ia ingin mengenang masa lalu lagi, melainkan sebagai tanda bahwa dirinya telah siap mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Setelah itu, Holly dan Daniel sempat berciuman, namun saat bibir mereka bertemu, keduanya justru menyadari bahwa tidak ada lagi perasaan cinta di antara mereka. Mereka lebih cocok menjadi sahabat daripada sepasang kekasih. Sejak saat itu, Holly tidak lagi terburu-buru mencari pasangan baru. Dengan hasil kerja kerasnya sebagai desainer sepatu, ia memilih mengajak sang ibu berkeliling menikmati berbagai tempat yang selama ini ingin mereka kunjungi. Film ini berjudul P.S. I Love You. Adalah film drama romantis yang disutradarai oleh Richard LaGravenese, serta dibintangi oleh Hilary Swank dan Gerard Butler. Film ini dirilis pada tahun 2007. Lewat surat-surat yang melampaui batas kehidupan dan kematian, film ini memperlihatkan sisi paling menyakitkan sekaligus paling indah dari cinta. Ketika orang yang paling kita cintai telah pergi, bagaimana kita menemukan keberanian untuk terus melangkah di antara kenangan dan kenyataan? Inilah pertanyaan yang menjadi inti dari film ini. Yang ditinggalkan film ini bukan sekadar kisah yang menguras air mata, melainkan sebuah perenungan mendalam tentang cinta, kehilangan, dan proses bertumbuh. Kisah cinta Holly dan Gary berhasil mematahkan anggapan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Setiap surat Gary bagaikan kepingan puzzle yang perlahan membantu Holly membangun kembali hidupnya yang sempat hancur. Mulai dari memaksanya keluar rumah, menghidupkan kembali impiannya, hingga akhirnya merelakan Holly membuka hati untuk orang lain. Surat-surat itu bukanlah rantai yang mengikat Holly pada masa lalu. Sebaliknya, itulah cara Gary menggunakan cinta untuk mengajarkan Holly hidup kembali. Perjalanan Holly membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah meminta seseorang untuk terus terjebak dalam kesedihan. Justru cinta akan berubah menjadi kekuatan yang mendorong kita terus melangkah ke depan. Salah satu hal paling menyentuh dari film ini adalah kenyataan bahwa Gary sudah mempersiapkan masa depan Holly, bahkan ketika ia tahu dirinya tidak akan ada lagi. Humor, candaan, rasa cemburu, hingga perhatian yang ia sisipkan di setiap surat membuat kehadirannya tetap terasa, meski hanya melalui kata-kata. Film ini mengajarkan bahwa cinta bukanlah tentang memiliki seseorang selamanya, melainkan tentang tetap memikirkan kebahagiaannya, bahkan setelah kita pergi. Keputusan Holly untuk bangkit juga menjadi bentuk keberaniannya melawan takdir. Ia menolak hidup selamanya sebagai seorang janda yang terjebak dalam masa lalu. Sebaliknya, ia menjadikan cinta yang diwariskan Gary sebagai sayap untuk terbang menuju kehidupan yang baru. Dan pada akhirnya surat-surat Gary mengajarkan satu kebenaran yang sangat sederhana, bentuk cinta yang paling tinggi adalah memberikan orang yang kita cintai kemampuan untuk tetap hidup bahagia meski tanpa kehadiran kita. Adegan penutup ketika Holly kembali menginjakkan kaki di Irlandia menjadi simbol bahwa luka memang tidak pernah benar-benar hilang. Namun luka itu tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Baik, itulah cerita film kita kali ini. Kalau kalian suka dan menikmati ulasan film ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.